Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok manajemen nilai mahasiswa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UI yang kita gunakan dalam aplikasi manajemen nilai mahasiswa kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sirlus Damar dengan NIM 825200084. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, saya ada teman-teman saya. Boleh? Halo, perkenalkan aku Ezra, NIM aku 825200085. Selanjutnya ada Panagata. Jadi halo, perkenalkan nama saya Nagata Mulia dengan NIM 825190039. Oke, itu perkenalan dari kelompok kami guys ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke aplikasi kita. Nah, ini dia aplikasi kita gitu kan. Nah, pertama-tama ini ada tampilan login. Tampilan kita bisa login ke aplikasi itulah ya. Terus di sini kita masukin ID kita dulu nih. Kita masukin ID kita. ID kita itu 86. Terus emailnya, email saya Ismail passwordnya salah guys. Oh iya, ini harusnya Gmail ya. Gmail nih. Nah, ini kalau mau lihat gitu kan passwordnya. Oke, nah habis login tadi kita langsung ke form 2 nih guys, langsung ke sini gitu kan, ke bagian menu. Nah, buat bagian menu nanti dijelasin sama Konagata. Ya oke, jadi setinggian dari sekalian di menu kedua ini ada nih sebuah kayak picture box ya kan. Jadi picture box itu pakai menggunakan button, sama di samping itu ada selamat datang, sama ada nama emailnya, ada sama data email, sama ada status. Jadi yang ketiga ada sini itu menggunakan label. Sedangkan di menu bawah itu ada 4 macam, yaitu data master, data nilai, input nilai, dan tentang aplikasi, sama dan yang terakhir adalah logout. Jadi mereka semua itu pakai button semua. Jadi kayak terus kayak isi kayak data master, data nilai, mereka semua tuh pakai button. Nah, jadi kalau misalnya kita itu langsung input ke data nilai ya. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan sama Ezra Sandra Dewi. Oke, thank you kok. Sekarang aku mau jelasin form yang ketiga. Seperti yang kalian lihat nih di sini ada nih matkul, nilai tugas, nilai UTS, UAS, ternyata grade sama NIM. Nah, ini tulisannya itu dibuat pakai text box. Lalu untuk inputnya pakai combo box. Terus misalnya kita input matkulnya, ini kan yang kelihatan kan nama mata kuliahnya ya, tapi nanti ketika kita input value-nya yang keluar itu kode dari matkul tersebut. Lalu ada misalnya nih kita mau cari nilai kita nih, kita tinggal masukin, bisa kita input nih NIM kita di sini nih. Nanti kita input NIM-nya, terus nanti bakalan langsung keluar gitu hasilnya. Nah, kita juga di search. Nah, itu. Jadi kayak gitu ya contohnya, nanti langsung keluar gitu. Lalu itu kan di bawahnya NIM ada ini ya, update sama delete. Kalau misalnya nih kita ternyata ada yang salah nih, mau kita update, nah itu bisa kita langsung hapus, terus nanti kita masukin angkanya, klik update, lalu back. Nah, nanti kita masuk lagi ke input nilai, kita lihat, oh dia udah keganti, berarti tadi update-nya berhasil gitu kan. Terus ada delete juga ya, di sini kita lihat delete. Nah, itu kalau kita mau delete itu kita klik itu mana yang mau kita delete, nanti yang ke delete itu satu row gitu, jadi langsung satu row gitu ke delete. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, jadi kira-kira itu aja yang bisa aku jelasin dari form 3 ini. Nah, sekarang aku mau jelasin query-nya nih, dikit aja gitu kan. Ini kita close dulu, terus kita ke sini. Nah, buat query-nya yang tadi, yang bagian form 3 ya.
Nah, form 3 ini buat yang matkul ini dia udah digabungin ke database gitu. Jadi sini kita pakai use databound item. Jadi yang di display, yang ditampilkan itu adalah nama matkul, dan nanti value yang keluar itu ID matkulnya kayak yang tadi kan, ID mata kuliahnya gitu kan. Nah, terus buat search di sini, ini buat query-nya. Jadi search itu kita dari table kita, table nilai, table updater. Terus di sini kita CNN. CNN itu ini ya, cari nama nim, cari nim nama, ya itulah. Nah, CNN itu dapat dilihat di sini. Nah, jadi kita sini, terus kita ini kan, add query gitu, terus use existing store procedure. Nah, dimana store procedure kelompok kita itu ada 3, cari nim, data mahasiswa, sama delete query. Oke, itu untuk form 3-nya. Itu untuk yang search. Nah, sama juga sama yang update sama delete. Jadi cuman beda di fungsi. Jadi kalau ini tadi CNN, yang ini update, dan yang tadi delete. Dimana kalau kita delete, kan kita kalau delete tuh harus benar-benar hilang ya, nanti datanya tuh bakalan hilang. Jadi kita harus benar-benar memastikan kalau kita tuh mau nge-delete data yang itu. Jadi di sini ada ditampilin message box kayak tadi gitu kan. Terus kalau kita oke, berarti data yang tadi kita pilih tuh bakal ke delete gitu. Nah, terus untuk form 2-nya, untuk tadi yang bisa berpindah-pindah itu, jadi kan ini ada banyak nih. Nah, seperti ini, ada banyak. Nah, di bagian sini itu kita buat visible-nya false. Nah, cuman untuk di bagian codingan ya, untuk di bagian query-nya, di sini kita bilangnya itu true. Jadi tampilkan panel konten. Jadi kalau misalkan kita klik yang button data nilai misalkan, nah data nilai gitu, nah dia akan menampilkan panel data nilai yang dimana panel transisi namanya, yang nantinya bersifat visible true. Dan untuk query hitungnya sendiri itu ada di sini. Jadi nanti nilai yang kita masukkan, dia akan masuk sini, lalu akan dihitung dan langsung di rata-rata, yang dimana nanti akan muncul grade-nya dan akan langsung masuk ke database. Nah, untuk database-nya sendiri sini dapat kita buka. Nah, ini tabel yang kita gunakan. Kita ada tabel mahasiswa, tabel matkul, sama tabel nilai, yang dimana ini adalah tabel yang tadi muncul gitu kan, tabel nilai gitu yang tadi muncul di grid view yang kita gunakan ini. Nah, ini sudah muncul, kita langsung connect. Nah, di SSMS-nya dapat dilihat di sini. Untuk database-nya sendiri adalah namanya DB login, database login, yang dimana tables-nya ada yang tadi seperti ada di Visual Studio, ada 3, mahasiswa, matkul, nilai, dan storage procedure juga ada 3, ada DBO cari nim, data mahasiswa, dan delete query. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai penggunaan UI di dalam aplikasi input data nilai mahasiswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.